lagi, akhirnya nunggu dokter lagi, istirahat dokternya, akhirnya jam 2. Ya, jadi kalau udah umur 50 lebih itu harus kadang-kadang sering kontrol ya tes darah. Tapi kalau dari mudanya kamu jaga juga pola makan dan pola hidup deh. Kalau pola makan pola hidup dijaga aman deh nanti ya tuanya. Jadi pas ketahuannya itu umur 40, 50 baru ketahuan nanti. Kamu kan masih 20-an nih. Kalau masih 20-an, pola makan dijaga nanti kedepannya akan bagus tubuhmu ya. Kalau nggak dijaga, 4 bulan baru ketahuan nanti deh. Penyakit A, B, C, D akan ada nanti. Ya, ini pengalaman dari kita yang udah tua-tua. Ya, pengalaman udah tua-tua. Jadi memberikan saran kepada yang muda-muda nih, jangan sembarangan minum makan ya. Dulu pernah loh deh, saya pernah cerita nggak? Anak D3 yang TA sama saya, itu dia tuh yang apa namanya mengatakan bahwa dia tuh mau diambil ginjalnya, mau diangkat ginjalnya, karena ginjalnya udah rusak. Saya tanya, karena kan ini nggak pernah datang tuh, nggak pernah sensi. Saya tanya, kenapa dek? Ginjal saya rusak pak, semua diambil. Loh kenapa bisa jadi gitu? Ternyata dia nggak pernah minum air putih dek. Dia minumnya tuh botol-botolan itu loh dek. Di kampus juga botol-botolan. Jadi nggak pernah minum air putih. Jadi ginjalnya rusak. Nggak tahu, nggak ada kabar lagi. Dia nggak melanjutkan kayaknya. Waktu itu nggak asistensi, nggak lanjutin. Nggak tahu kemana. Yang mudah-mudahan masih sehat ya. Jadi hati-hati masih muda ya. Jangan sembarangan. Apalagi minum-minuman yang sekarang itu pakai apa? Gula-gula apa namanya? Aus itu ya. Aus. Itu hati-hati deh. Jangan sembarangan deh. Emang enak sih di awal yang nggak kerasa. Setahun, 2 tahun nggak kerasa. Nah kerasanya nanti ya 20-40-an. Ya. Jadi dijaga pola makan, pola hidup. Ya, itu aja. Jangan sering begadang, jangan sering begadang. Itu cukup. Ya. Oke ya. Nah, janji kemarin yaitu ada presentasi satu aja, presentasi mewakili aja, nanti saya tinggal lihat aja. Kemudian yang kedua adalah nanti saya berikan apa namanya, apa aja sih yang akan diuji nanti besok ya. Ada apa sih? Tanggal 2, tanggal 5 deh ya. Kalau online tanggal 5 online ya. Online tanggal 5, kalau offline tanggal 2 kalau nggak salah ya. Betul nggak deh? Betul nggak? Kalau Jadwalnya online, belum keluar, Pak. oh belum keluar. Kalau dari saya ada, kalau online itu tanggal 5, kalau offline tanggal 2. Jadi ada 2 cara, offline sama online. Saya yang online aja deh ya. Biar kamu bisa nyontok ya, bisa nyontok di laptop. Nyari-nyari jawaban. Itu kan terserah kamu. Kalau kamu nyontok ya silakan. Yang penting hasilnya kan kamu juga yang apa yang namanya yang apa ya yang diambil ya nantinya. Tapi ada batas waktu ya. Kalau topik khusus ini sebenarnya pengertian aja sih. Semua cara bisa ya, semua cara bisa, cuma pengertian aja. Jadi cara A, B, C, D bisa aja ya kalau untuk topik khusus. Tapi alurnya, kalau alurnya pasti A, B, C, D ya kalau alurnya. Cuma caranya macam-macam. Saya mungkin sama Anda beda, tapi Anda juga benar, saya juga benar. Mungkin gitu aja. Jadi nggak satu cara ya. Oke, saya sekarang mau dengar presentasi nih, salah satu ya. Siapa yang siap? Saya boleh, Pak. Boleh, silakan. Silakan di-share deh. Ya, Pak. Udah kelihatan belum, Pak? Ya, sudah. Silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Saya Ilham Dwi Putra Ramadan dengan NIM 190142118 akan memaparkan tentang penggunaan alat NDT dalam studi kasus forensik bangunan. Nah, adapun studi kasus yang saya gunakan itu dari jurnalnya yang ditulis oleh Muhammad Sigit Darmawan dan kawan-kawan dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ITS. Jadi semacam tim forensik gitu ditunjuk sama si PLTU Tarahan. Jadi yang dibahas itu tentang evaluasi struktur beton outfall kondenser di PLTU Tarahan. Fokus evaluasi atau forensik bangunannya di sini pada outfall kondensernya saja. Yang pertama, untuk tim forensiknya itu mereka melakukan survei pendahuluan, survei lapangan, pengujian lapangan dengan menggunakan alat non-destructive test, pengujian lab dengan alat destructive test, pemodelan atau analisis struktur, dan metode perbaikan yang digunakan. Untuk langsung aja untuk ke hasil pengujiannya, hasil pengujian pada kondenser, outfall kondensernya itu penguji menggunakan pengujian NDT dengan beberapa jenis. Yang pertama, dengan menggunakan hammer test, didapat hasil uji hammer test yaitu kuat tekan dari struktur beton outfall kondensernya itu sebesar 29,95 MPa. Nah, ini sudah lebih dari apa yang ditetapkan di spesifikasi berupa sebesar 21 MPa. Sedangkan untuk hasil yang menggunakan pengujian NDT yang kedua menggunakan ultrasonic pulse velocity didapat hasilnya itu dengan konversi didapatkan nilai kuat tekan sebesar 28,2 MPa. Kuat tekan ini juga sudah melebihi dari kuat tekan yang ditetapkan pada spesifikasi teknis. Selanjutnya menggunakan UPV, ultrasonic pulse velocity, melakukan pengujian untuk mengecek kedalaman dan lebar retak dari struktur beton si kondensernya itu. Didapatkan kedalamannya itu 65 mili dan lebar retaknya itu sudah 0,17 mili. Untuk nilai lebar retak rata-rata sudah melebihi lebar retak maksimum untuk kondisi pada lingkungan air, yaitu 0,15 mili. Kalau yang pernah Bapak sampaikan kan waktu itu pada bangunan itu 0,2 mili ya Pak, yang seperti yang diatur oleh ACI. Ya, nah, 0,3. Oh ya, nah kalau yang di sini Pak penelitinya itu menyampaikan dia kalau misalnya untuk kondisi lingkungan air itu 0,15 mili. Ya. Nah, terus selanjutnya pengujian yang ketiga setelah pakai hammer test, di sini cukup komprehensif, soalnya mereka juga berberapa ya tadi, bersembilan atau bersepuluh tim forensiknya itu. Jadi mereka pengujiannya nggak hanya satu alat, ini ada alat yang ketiga itu pakai bar locator testnya. Nah, dari bar locator testnya itu didapatkan hasil dari jarak tulangannya itu kurang lebih vertikal 157,1 mili dan horizontalnya 153,6 mili. Didapatkan hasil tebal selimutnya itu 65,7 mili dan 63,9 mili. Secara tebal selimut untuk struktur outfall kondensernya itu 50 mili untuk sisi dalam dan 70 mili untuk sisi luar. Namun demikian, biasanya untuk lingkungan air, laut, minimal tebal selimutnya ditetapkan sebesar 75 mili. Sama kayak misalnya kayak bangunan biasanya yang langsung bersentuhan tanah, PLK, pondasi gitu-gitu kan biasanya lebih dari 70 mili juga. Nah, terus untuk karena dia itu untuk kondensor air gitu di tepi pantai PLTU ya, ada berhubungan dengan air dan kondensornya ini tuh berhubungan langsung dengan air, jadi mereka melakukan pengujian rebar corrosion detector. Jadi menguji korosi si besi tulangannya. Dari pengujian rebar corrosion detektornya, hasil ujinya itu didapatkan nilai potensial sebesar 197 MV dan berarti kemungkinan terjadinya korosi di struktur beton sekitar kurang lebih 10%. Nah, itu untuk pengujian yang dilakukan non-destructive testnya menggunakan 4 alat hammer test, ultrasonic pulse velocity, bar locator test, sama rebar corrosion detector. Dan
penelitinya juga melakukan pengujian dengan destructive test menggunakan core drill, yaitu pengujian di laboratorium, mengambil beton intinya itu, dan pada elemen struktur outfall kondensernya itu memberikan hasil kuat rata-rata benda ujinya itu F aksen CR-nya itu 27 MPa dengan nilai kuat tekan terendahnya itu 22,5 dan nilai kuat tekan tertingginya itu 38. Nilai rata-ratanya sudah melebihi dari nilai rata-rata yang disyaratkan pada gambar maupun spek sebesar 21 MPa. Namun belum memenuhi syarat mutu beton pada lingkungan air laut sebesar 32 MPa. Lalu berdasarkan hasil investigasi didapatkan beberapa kerusakan pada beton outfall condenser di PLTU tersebut. Nah, yang pertama itu ada pada kerusakan pada plat lantainya, kerusakan pada penutup manhole-nya, yaitu retak dan spaling. Jadi adanya retak dan adanya terkelupas dari si selimut betonnya itu. Kalau untuk pengujian mutu betonnya itu diperoleh nilai rata-rata 27,07 MPa, nilainya lebih rendah dari syarat mutu beton untuk lingkungan air laut yang tidak boleh kurang dari 32 MPa. Untuk kondisi plat lantai hanya bisa dilakukan pada struktur outlet di mana jenis kerusakan yang ada berupa retak, ringan, hingga sedang. Yang kedua, kerusakan pada dinding luar si outfall kondensernya itu, yaitu adanya retak ringan dan adanya kerusakan pada terkelupasnya selimut beton. Mutu betonnya sendiri itu nilai kuat tekan rata-ratanya 26,6 MPa dan nilainya lebih rendah dari syarat mutu beton untuk lingkungan air laut, yaitu 32 MPa. Dan juga di bagian dinding dalamnya juga mengalami hal yang sama, kerusakan berupa retak ringan tanpa adanya kerusakan terkelupasnya selimut beton. Dan untuk mutu betonnya itu 28,7 dan nilainya lebih rendah dari mutu beton untuk lingkungan air laut yang tidak boleh kurang dari 32 MPa. Nah, setelah diinvestigasi adanya beberapa keretakan dan adanya beberapa selimut beton yang terkelupas, itu dilakukan perbaikan. Yang pertama, untuk metode perbaikan kerusakan retak pada plat maupun pada dindingnya itu melakukan perbaikan dengan injeksi menggunakan epoksi. Yang pertama, membersihkan permukaan yang akan diinjeksi dengan sikat kawat sehingga bersih dari minyak, kotoran, dan kotoran lainnya. Membersihkan debunya dengan kompresor atau vakum dan memastikan retak dalam keadaan kering. Nah, ini ada ilustrasi retaknya itu. Terus yang kedua, memberi epoksi untuk menutup retak. Pemasangan nipel injeksi dengan bahan perekat epoksi kompon pada setiap jarak 20 cm dan memastikan lubang nipel tepat pada beton yang retak dengan menggunakan stick dan tekanan dengan tangan selama 3 detik sampai nipel terpasang seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi epoksinya itu dipakai bahan perekat setiap jarak 20 cm dan menggunakan stick dan tekanan tangan selama 3 detik sampai benar-benar terpasang. Selanjutnya memasang jarum atau pipa tempat penginjeksian pada lubang 1, 2, 3, dan seterusnya yang mengalami keretakan. Langkah keempat, epoxy injection dilaksanakan pada kontrol injeksi, di mana pipa ini ada di gambar, pipanya itu dari pipa yang mengeluarkan epoksi dipasang bahan epoksi untuk mencegah epoksi yang diinjeksi tidak ada yang bocor keluar. Pencampuran bahan epoksi dan pedal mixer selama 2 menit, kemudian campurkan hardener dan base dan aduk dengan pedal mixer kecil selama 3 menit sesuai dengan volume yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya memasang tabung yang berisi hardener pada mesin injeksi, kemudian mengatur kompresor dan melakukan pengisian epoksi seperti pada gambar di samping. Jadi yang bagian retak-retak itu diisi dan kurang lebih didiamkan selama 24 jam. Lalu mengulangi langkah epoxy injection yang sama untuk semua retak, dan setelah itu apabila nipel-nipelnya itu kayak masih ada
menonjol atau kurang rapi, itu dilakukan perapihan dengan mesin gerinda seperti pada gambar berikut ini. Nah, itu untuk metode perbaikan untuk metode perbaikan kerusakan retak pada menggunakan injeksi. Dan untuk metode perbaikan untuk kerusakan pecah, terutama untuk dinding-dinding beton yang mengalami terkelupas tadi di bagian dinding luarnya, itu langkah pertama itu melakukan chipping dengan hammer drill sampai kedalaman 5-15 cm. Sampai benar-benar terlepas dari ikatan beton dan sampai menemukan permukaan beton yang masih baik ataupun keras. Baja tulangannya harus dibersihkan dengan sikat kawat sampai benar-benar bersih. Lalu pembersihan habis dibersihkan, tulangan juga dilapisi dengan cat anti karat, memproteksi tulangan terlebih dahulu dengan memakai mesin sikat baja sampai tulangan benar-benar bersih. Tujuan ini dilakukan agar besi tulangan tuh benar-benar bersih dari karat dan ikatan lekat antara si tulangan dengan beton nantinya benar-benar terjadi dengan baik. Jika terdapat tulangan yang telah hancur, dapat diganti dengan besi tulangan yang baru dengan ukuran yang sama dengan tulangan existing yang dipasang dengan cara dilas pada tulangan utama. Langkah selanjutnya, mempersiapkan bekisting ataupun cetakan. Setelah permukaan beton lama bersih dari segala macam kotoran debu maupun oli, maka memasang bekisting menggunakan bahan fiber yang kedap air, membentuk dinding ataupun bagian yang akan dilakukan grouting di langkah selanjutnya. Selanjutnya melakukan pengecoran ataupun grouting, dan untuk melakukan grouting ini harus dibuat lubang inlet. Ini lubang inlet untuk aliran masuk material dari groutingnya, dan lubang ini juga berfungsi sebagai pengalir udara di dalam bekisting sehingga mencegah terjadinya udara terjebak yang bisa mengganggu kepadatan pada beton yang baru. Kemudian setelah air di dalam bekisting itu dibuang lewat lubang kontrol air seperti ditunjukkan pada gambar di samping, adonan material yang telah homogen dimasukkan ke dalam tabung grouting, melakukan pumping dengan tekanan 2-3 bar, melakukan kontrol terhadap udara yang terjebak dengan memukul bagian bawah bekisting dengan palu karet. Didiamkan sampai memenuhi umur beton yang optimum. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pembahasan didapatkan kesimpulan bahwa hasil pengujian berupa destruktif maupun non-destruktif itu kekuatan betonnya sudah di atas dari yang direncanakan di spek teknis, di spek maupun di gambar, yaitu 21 MPa, namun belum memenuhi syarat mutu beton untuk lingkungan air laut. Yang kedua, terdapat beberapa kerusakan pada plat beton, dinding luar dan dinding dalam berupa retak dan terkelupasnya selimut beton. Dan yang ketiga, metode perbaikan yang dilakukan dengan injeksi epoksi untuk kerusakan retak dan grouting untuk kerusakan yang pecah berupa terkelupasnya selimut beton. Dan untuk gambaran si outfall condensernya itu dia sebenarnya mohon koreksi apa kalau salah. Kalau di sini sih gambarnya dia ada semacam apa ya, jatuhnya tuh kayak kan dia PLTU ya, jadi kayak pembantu air untuk penguapan air, dan jadi lewat si outfall condensernya ini nih, jadi si dianya itu gambar mana kayak nggak ada gambarnya? Ini Pak, gambarnya yang ini Pak, dia ngasih gambarnya dalam bentuk belum keluar ini gambarnya. Oh belum keluar Pak. Bentar Pak. Ini Pak, kalau di jurnalnya dia cuma ngasih gambar si kondensornya itu pas mau dianalisis struktur. Jadi ini berupa pemodelan 3D-nya, dia kayak apa ya, kayak karena dia itu untuk PLTU dan dia berhubungan langsung dengan air,
D itu jadi kayak ya kayak semacam kondensor gitulah untuk antara hubungan air untuk jadi uap dan lain-lainnya. Jadi yang tadi dibilang itu plat lantainya, penutup atasnya maupun dinding-dindingnya itu yang ini jadi ada mengalami kerusakan. Di jurnal ini sih dia cuman ngasih gambar secara pas dia menganalisis strukturnya, nggak ada gambar dari si visual secara nyata di PLTU tarahannya. Jadi dia ada gambarnya cuman yang pemodelan pas mau dianalisis struktur. Terus Sudah, Dek? Udah Pak, udah selesai. Jadi mungkin itu aja Pak pemaparan dari saya tentang evaluasi struktur beton pada outfall condenser di PLTU Tarahan. Coba dari awal deh. Dari awal. Awal. Pak. Awal lagi. Udah, ini ya, awal Pak. Ya? Paling awal. Oke. Iya. Tadi ada Darmawan Nur Muhammad Hussein tadi ya? Iya Pak, Muhammad Sigit Darmawan Pak. Iya, Pak Sigit Darmawan nama Nur Hussein ya? Nur Muhammad Hussein. Oh iya, Nur Ahmad Hussein Pak, iya. Itu teman saya itu mah. Oh iya. Teman saya kuliah dulu di TS. Iya Pak. Iya, jurnalnya beliau Pak. Coba ke bawahnya deh, ke bawahnya. Nah ini bener ya, di alurnya begini tadi ya, ini alur harus begini, bla 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 sampai 6 ya. Ini benar. Ya, kemudian lagi yang selanjutnya. Selanjutnya saya langsung ke pembahasan sih Pak. Nah ini ya. Hasilnya mereka, iya. Nah, gambar taknya nggak ada kamu ya? Iya Pak, di jurnalnya nggak ada sih Pak. Gambar nggak ada, ya nggak apa-apa deh ya. Nggak mencantumkan Pak. Sebenarnya yang lebih enak lagi kamu punya masalah, kamu menyelesaikan deh, jadi jangan ambil di jurnal sebenarnya. Tapi kita bahas aja dulu nanti ya. Jadi yang dari kamu punya masalah, ada gambar apa masalah, perbaikannya gimana gitu. Nanti kan ujiannya gitu deh. Ujiannya kasih gambar, foto, tinggal kamu melakukan apa yang harus dilakukan di situ ya. Oke, kita bahasin aja dulu coba. Dari awal tadi, dari bawah, awal lagi deh. Pak. Awal lagi, yang tadi, hammer. Nah ya, nah dari hasil dia hammer sebesar sekian, ini tahun berapa sih deh? Tahun 2020 Pak. Belum lama ya? Iya, 2 tahun yang lalu. Nah ini kalau dari hammer jelas kita nggak terlalu mengacu ke hammer ya, karena hammer itu tidak valid ya, kalau menurut saya tidak valid. Nah ini ada penetapan kotakan beton. Jadi ini kalau ini berdasarkan apa yang ada di lapangan, yang seharusnya ada lagi satu tambahan deh, yaitu apa yang ada di peraturan gitu loh. Oh iya. Iya, sesuai peraturan. Nah, spek peraturan gimana? Ini konstruksi apa gitu loh? Syaratnya apa gitu loh untuk beton? Ya, karena dia menyinggung juga tadi lingkungan air kan? Iya Pak. Jadi harus ada untuk lingkungan yang tidak basah juga harus ada. Seperti ini kan nggak basah nih ujian kotakan betonnya yang untuk hammer ini ya. Iya Pak. Harusnya ada persyaratannya ada. Kemudian hasil UPV apa ini? Ya ini sama aja ya, hasil UPV ya. Dia harus juga mengacu, ini British Standard deh ya. Iya Pak. Harus mengacu apa namanya ke peraturan ya, hasilnya harus mengacu ke peraturan. Seperti yang saya tabelkan kemarin ya, waktu pernah saya tabelkan tuh. Nanti jadi sebenarnya pemecahan apa namanya mengenai sesuai peraturan tuh nanti sebenarnya. Jadi apa namanya setelah UTS saya akan berikan. Tapi sebelumnya ini sebenarnya pemecahan masalah dulu gitu loh. Ini ada masalah ini loh, kamu bahas bagaimana. Nah nanti pada saat praktek setelah UTS baru saya akan jelaskan mengenai hasil-hasil kayak gini ya. Tapi nggak apa-apa ya. Anda mengerti lebih depan nggak apa lebih baik. Seperti UPV ini juga bisa untuk kotakan ya. Jadi istilahnya tidak jauh beda dengan hammer. Tapi jelas yang kita ambil lebih baik adalah UPV ya. Tapi UPV juga harus jelas, jangan sampai UPV yang tidak ada tabelnya. Nah, itu juga agak sulitan nanti ya kamu mencari tabel. Nanti kita compare coba. Caranya gimana untuk validasinya? Nanti ya, Anda pada saat nanti praktek ada UPV kita. Kita lihat UPV kita seperti apa, bisa nggak
ditabelkan. Kalau ada tabelnya, kita buat untuk kuat tekan. Nanti kita uji dengan kuat tekan yang sebenarnya. Jadi dengan alat UTM. Dari hasil UPV kita uji, kita buktikan dengan UTM, benar nggak gitu loh? Ngerti nggak maksud saya? Jadi tabel itu valid nggak sih yang kamu ambil gitu loh? UPV kita katanya nggak, saya tanya Mas Kusno itu nggak ada tabelnya. Jadi nanti kita cari tabel yang bisa menyesuaikan itu, ya. Nah kemudian kita uji dengan dengan UPV dan kita bandingkan dengan uji UTM. Kalau UTM pasti jelas benar ya UTM. Jadi kita harus bandingkan untuk validasinya seperti itu. Kalau sudah selisihnya nggak terlalu jauh ya, deviasinya nggak terlalu jauh, itu nanti kita bisa pakai ya. Itu nanti kita lakukan pada saat kita praktek. Lanjut deh. Ya, Pak. Ini yang untuk retak ya Pak. Nah, retak ini kalau saya malah nggak ada syarat. Walaupun ada syarat di ACI 214R yang saya pernah katakan ya. ACI 214R itu ya. Itu saya kalau di air itu nggak ada syarat untuk retak. Oh, jadi nggak boleh retak Pak? Kalau saya ya, kalau saya walaupun ada peraturan, kalau saya nggak boleh. Iya. Karena apa? Air itu kan meresap ke dalam. Percuma dia mutunya tinggi kalau retak. Iya, jadi 3B retak. Ya kalau saya gitu. Kalau retaknya nggak ketahuan kan bahaya. Walaupun dia kecil, pasti air merambat. Mutu beton tinggi berapapun yang kedap air ya, itu akan merambat ke dalam. Jadi 0,15 dari syaratnya itu itu kalau saya nggak pakai syarat, harus nggak boleh retak, harusnya gitu. Karena kalau retak akan mengibatkan kalau dalam air kan berbahaya. Nggak istilah kata main-main, walaupun ACI mengatur seperti itu, walaupun boleh ya. Cuma kalau saya peraturan maksudnya kalau di aplikasi di lapangan itu kontraktor segala macam nggak boleh ada retak nanti. Ya, kalau ada retak bahaya. Makanya dia mutunya FCAC-nya adalah sekitar 32. Kenapa? Dia maunya kedap. Semakin tinggi mutunya semakin kedap air, ya. Karena fase semakin kecil di situ ya. Kecil. Oke, lanjut. Ya, Pak. Nah, bar locator ini memang inilah yang dipermasalahkan ya. Iya. Dari sekian banyak itu yang dipermasalahkan bar locator segala, terutama diameter ya. Kalau locator itu masih bisa. Cuma kalau sudah masalah diameter itu sudah rancu, udah susah. Ya, kalau masalah diameter udah susah. Jadi caranya seperti katakan saya tadi, kita menganalisanya dengan logika dan teritori dasar. Ya, bisa nggak di splitting atau istilahnya dipecah sedikit gitu. Ya. Jadi kayak dibobok gitu ya. Itu bisa nggak? Nah, kita harus mempunyai logika kita dan ilmu-ilmu dasarnya harus tahu dan harus pengalaman. Jadi hal seperti itu harus diaplikasikan juga deh ya. Makanya kalau saya bilang kalau orang baru, kalau fresh graduate itu nggak boleh megang langsung ke penanganan forensik. Dia harus mendampingi dulu, ya mendampingi yang sudah pengalaman. Nah nanti setelah itu baru bisa berjalan setelah pengalaman yang sudah diambil ya. Kalau bar locator ini nggak terlalu bermasalah. Cuman yang bermasalah adalah diameter ya. Diameternya yang bermasalah. Nah, rebar corrosion ini dia diukur untuk daerah-daerah yang memang air laut. Ya, air laut sangat berbahaya. Ya. Air laut sangat berbahaya. Memang Surabaya itu kan banyak kan pinggir laut, ya tempat-tempat industri itu pinggir laut banyak kan situ. Maka dia harus ada namanya rebar corrosion detector. Jadi sebesar 10% harus dilakukan perbaikan. Ya, perbaikannya gimana? Ya kalau memang dia harus ditambah tulangan lah. Kalau memang dia ada kekurangan kekuatan, misalkan gitu. Jadi semua yang ada dilakukan itu harus hasilnya itu harus dilakukan analisa perbaikan bagaimana. Kalau memang udah korosi itu udah ngelupas, ya udah bentuk sudah tidak menyatu lagi dengan yang asli yang tulangan dalam, jadi sudah ngelupas kecil-kecil dulu ya. Ya, itu sampai 10%. 10% cukup lumayan ya. Jadi harus ada perbaikan, ya perhitungan ulang
kekuatannya bagaimana, perbaikinya seperti apa ya. Oke, lanjut. Nah, ini core drill ya. Sama ya. Untuk core drill ini kuat tekan terendah berapa? 22 ya. 22 Pak. Rata-rata 27 ya. 27 ya. Nah, tertinggi 38 betul. Iya. Di datanya. Nah, ini juga sama ya. Kita juga harus mengatur kepada peraturan ya. Peraturan ini udah ada ya 32 dan itu 21 untuk di lapangan. Nah, di lapangan 21 ya. Sebenarnya gini ya dia. Kalau dalam air itu memang ada suatu beton khusus yang untuk kondisi air laut. Supaya air laut itu tidak masuk ke dalam untuk berinteraksi dengan tulangan. Kan gitu ya. Sebenarnya bermacam-macam ya, cara-cara itu bermacam-macam. Ada yang pakai beton kedap air ya, beton integral segala macam. Ada yang menggunakan mutunya dinaikkan ya. Kalau ini mutu dinaikkan, mutu tidak dinaikkan, cuman nggak tahu dia menggunakan itu enggak beton integral atau enggak itu dalamnya ya. Seharusnya dilakukan seperti itu. Nah, dari penelitian juga dengan mutu 21 MPa, 21 MPa itu sekitar kayaknya dikalikan 0, berapa dibagi 0,3 berapa ya? 21 bagi 0,83 berapa ya? Ada 27 atau 300. Nggak ada 300 ya? Nggak ada deh ya? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? 21 dibagi 0,83 berapa deh? Saya nggak bawa K175 kalau nggak salah Pak. Enggak, 21 dibagi 0,83. Oh dibagi, kalau dibagi kan ke kubus dibagi dong. 25 Pak. Nah, K25 kan. K25 sebenarnya untuk air ya, sebenarnya di air tuh kurang ya dia. K25 ya kurang kalau di air ya. Iya. Karena itu dia mainannya air laut lagi. Ini bahaya sebenarnya ya kalau FCAC 21. Ya benar, sebenarnya harusnya kita pakai minimal K-nya 350 ya. Katanya 350 harus minimalnya. Supaya lebih kedap air ya. Ya, jadi itu ya, jadi peraturan seperti itu ya, atau sesuai dengan aturan yang ada 32, berarti kita pakai sekitar kalau 32 bagi 0,83 berapa deh? 38 Pak. Nah, 38 ya, 35 sama 38 lah, 38 kilogram per cm persegi, 380 kilogram per cm persegi ya, atau K 380 ya. Jadi bedanya di luar dan di dalam itu seperti itu. Oh ya, tadi saya belum menyinggung ya. Tadi karena di dalam air ya, itu berletak tadi ya, itu 0,15 syarat dari ECI. Kalau di luar ya, bangunan di luar udara itu adalah 0,3 mm ya. Itu bedanya gitu. Cuma kalau saya dalam air ya nggak boleh retak sebenarnya. Kalau udah retak udah harus perbaikan. Maksudnya perbaikan dan dilihat sampai ke dalam deh. Dilihat sampai ke dalam. Ke dalamnya bagaimana? Kalau udah lama, umur sudah lama, retak udah lama, itu sudah sampai ke dalam. Crossnya juga harus dilihat ke dalam. Ya, kalau retaknya sampai ke dalam, ya. Jadi nggak main-main kalau air laut. Kalau udah ke dalam dia akan merusak, nggak merusak besinya aja, tapi betonnya juga dirusak kalau sudah masuk ke dalam air laut. Ya, makanya kalau desain yang mendekati laut atau di daerah laut itu beda, ya. Beda dengan desain yang di daerah tanah biasa, ya, baik betonnya, kemudian perlakuannya, betonnya bentuknya seperti apa, itu juga beda. Jadi nggak bisa disamakan dengan daerah-daerah biasa ya untuk bangunan gedung seperti itu. Oke, lanjut deh. Ya Pak, kerusakan. Ini 4 lantai ya? Iya. 4 lantai kenapa nih, Dek? Ada retak sama ada yang terkelupas Pak. Oh ya. 4 lantai ya? Ya wajar ya 4 lantai. Ini kenapa bisa rusak ya? Saya kadang bingung ya. Rusaknya kenapa ya? Terkelupas emang dia ini ada galangan kapal emang atau gimana? Bisa rusak? Nggak ada galangan kapal sih Pak. Nggak ada galangan kapal ya? Umur betonnya udah lama belum? Kalau di sini keterangannya udah berapa lama? Sekarang baru 10 tahun sih Pak. 10 tahun harusnya nggak terjadi tuh. Mana sih tadi angka? Oh, mungkin itu kali deh yang tadi saya bilang, yang saya katakan tadi. Oh, baru 12 tahun Pak beroperasinya. Iya.
Berikan belum lama itu. Jadi belum lama ya, 12 tahun udah ada perbaikan. Tapi harusnya sih nggak ada perbaikan seperti ini. Banyak seperti ini kalau untuk 12 tahun ya. Karena baru, termasuk bangunan baru ya untuk 12 tahun. Kalau dilihat dari pekerjaannya, mungkin dulu pekerjaannya juga mungkin beda ya. Ada tipe kontraktor yang sembarangan ya, ada tipe kontraktor yang benar-benar pekerjaannya baik. Kamu jangan salah loh, nanti di lapangan tuh kalau kamu jadi di Pemda segala macam ya, kamu kan menghadapi kontraktor yang istilahnya bawaan ya. Kontraktor kalau udah bawaan ya, itu udah repot ya. Kualifikasinya sudah repot, bener apa enggak kompetensinya itu. Nanti kamu menghadapi kendala-kendala, kesalahan-kesalahan banyak sekali di lapangan. Nah, itu harus hati-hati. Kalau kamu sebagai pengawas ya, kamu harus jeli, kamu harus tahu ilmu-ilmu dari teknik sipil ya. Jadi kamu harus tahu ilmu-ilmu teknik sipil dasar, kamu harus tahu kalau kamu menghadapi kontraktor seperti itu. Contoh misalnya gini, kamu menghadapi kontraktor yang salah pasang rangka atap Cremona misalkan, di mana dudukannya itu, tumpuannya itu menumpu pada batang Cremona, bukan di titik duhul. Nah, itu adalah satu kesalahan. Kalau kamu nggak ngerti, itu bisa fatal. Fatalnya artinya di situ terjadi tekuk ya di batang pipanya gitu ya. Itu kan terjadi tekuk. Jadi hati-hati. Jadi hal-hal itu tidak kelihatan kalau tidak mengerti. Ya, itu perlu pengalaman dan butuh ilmu pada saat kamu di bangku sekolah. Ya, bantu kuliah pokok sekolah. Ya. Kemudian ada hal lain lagi, misalnya ada perubahan nih sekolah seperti manajemen ya. Kalau untuk manajemennya atau sistem administrasinya, misalkan ada perubahan struktur, kamu harus minta istilahnya perhitungan. Nah, perhitungan itu kamu koreksi nanti, benar nggak? Kamu lihat bebannya, semuanya kamu lihat, benar nggak? Kalau nggak benar, harus perbaikan. Minta pertanggungjawaban, ya. Jadi nanti kamu hadapi semua nanti di lapangan deh, kalau sebagai pengawas. Kalau sebagai kontraktor ya, beda lagi ya. Kalau sebagai pengawas, kamu kan mengalami hal seperti itu. Baik MK maupun pengawas ya. Karena MK dan pengawas kan beda. Kalau pengawas itu hanya mengawasi apa yang ada di beki, apa yang ada di gambar. Maksudnya kuantiti dan bukan biaya ya. Kalau MK sudah masuk ke biaya. Semua ya. Oke, lanjut deh. Ya Pak, dindingnya Pak. Nah, dinding. Dinding kenapa ini 26 ya? Iya. 26 berarti sekitar 300 ya. 300 MPa ya. 300 kg per cm persegi ya. Kalau 26 ya. Nah, untuk dinding, nah ini dinding ya. Dinding itu macam-macam ya. Ada dinding untuk tekan, ada dinding untuk lentur ya. Jadi macam-macam. Kalau dinding penantanan kan dia untuk lentur ya. Dinding penantanan untuk lentur. Tapi untuk dibangun bangunan bertingkat, dia akan berfungsi sebagai pusat geser ya. Pusat geser dan kemudian ada lentur. Ya, terutama pusat geser ya, kalau ada gempa segala macam ya. Dan kemudian satu lagi tekan untuk berat dirinya sendiri ya, dan yang sebelah-sebelahnya ya. Jadi kompleks kalau untuk dinding geser di gedung ya. Nah, kita lihat kalau ini kan cuma seperti itu ya. Ya hanya sebagai dinding penutup ya. Dinding penutup yang tidak secara struktural tidak terlalu berat, ini tidak terlalu mempengaruhi beban. Kalau kita kupas ya. Kita splitting luarnya, kita bobok untuk memperbaiki tulang di dalam. Ya, kalau dia itu retak seperti gambar, coba gambar tadi mana gambarnya? Gambar tadi mana gambar? Yang tadi. Nah, yang satu lagi. Yang ada yang ada. Oh, ini Pak. Nah, ini dia. Dia kita buat patching boleh ya, atau dibersihkan dulu, lalu di patching ya, itu boleh juga seperti itu. Atau kalau bagian-bagian itu bisa di short grip segala macam, pakai short grip juga bisa. Karena gini,
Ada yang pakai patching, tapi kadang-kadang tidak apa ya, tidak padat lah istilahnya, tidak padat. Nah, yang bahayanya kalau tidak padat, itu nanti akan terjadi satu bentuk beton yang kalau di tes diuji itu beda ya. Kalau di shortcrete itu biasanya kan dia padat sampai ke dalam, ya, sampai ke dalam, dan beton itu kan padat. Jadi hati-hati pada saat Anda memperbaiki dinding atau kolom-kolom yang bentuknya pengecorannya yang tidak sempurna, keropos, jelas ya. Kalau keropos banyak, kalau bisa dilakukan satu patching, ya patching lah. Ya. Kalau tidak bisa, ya pakai shortcrete, dilakukan seperti itu, supaya semuanya keisi, ya, sampai ke dalam-dalam. Kita gunakan shortcrete. Boleh pakai patching, ya boleh, nggak apa-apa. Ya, kalau bisa mampu untuk patching, ya silahkan patching. Oke. Dan sebelumnya apa sebelumnya nih? Sebelumnya apa? Injeksi, Pak. Nah, injeksi, kalau injeksi udah jelas ya, waktu itu ada videonya, jelas ada nepel segala macam, kita injeksi. Nah, sekarang gini, ingat ya, kalau beton itu struktural, retak, ya, harus dihitung lebar retak. Ya, lebar retak yang terjadi itu bisa dihitung leleh belumnya, sudah leleh belum, konstruksi elemen itu, elemen dari balok ataupun dinding ataupun kolom. Jadi ada rumusan di ACI ya sama 214 itu ya, 214R itu ada rumusan ACI yang bisa melakukan kamu untuk meneliti ini retak ini sudah leleh belum sih besinya gitu loh deh. Kalau sudah leleh itu struktural harus diperbaiki. Kalau belum leleh bisa dilakukan injeksi aja. Jadi injeksi itu sebenarnya perbaikan minimal paling apa ya? Paling awal ya. Kalau itu sudah rusak melebihi dari FY, harus perbaikannya dari FRP ataupun cara menggunakan jacketing untuk pakai boleh jacketing atau kalau kolom ataupun pakai baja kalau balok ya, atau pakai FRP boleh. Tapi kalau dia non struktural silakan aja, seperti kan non struktural ini silakan aja pakai biasa ya. Yang itu untuk lebar retak ya, banyak kejadian balok-balok retak diukur lebar retaknya. Kalau sudah melebihi, nah ya kalau sudah melebihi sekian mili, nah itu harus diperbaiki. Ya, ini juga ada saya di mana di Lebak Bulus juga ada kejadian retak ya. Itu nanti saya bilang udah saya katakan kalau lebih dari 1 mili berarti sudah leleh awal. Kalau bisa leleh awal harus dilakukan perbaikan. Perbaikan apa? Ada dua yang mudah, pakai RP atau pakai sistem balok atau WF di bawah sangka WF bawahnya. Silakan. Nanti ada perbaikan seperti itu. Jadi kejadiannya kalau cuma 0,3, 0,4 masih mending pakai itu aja injeksi ya. Artinya masih dia elastis gitu loh. Kalau udah melebihi itu berarti sudah tidak elastis, sudah leleh awal. Harus diperbaiki ya, bukan diinjeksi. Perkuat maksudnya ya, perbaikannya diperkuat. Ya. Nanti juga gitu ya. Beda lagi kalau non struktural ya sudah nggak salah kalau non struktural ya. Kalau struktural harus diwanti-wanti. Dan cara perbaikan juga harus ngerti deh. Ya, harus tahu cara perbaikannya. Pengamanannya harus tahu ya. Dia pakai pengaman nggak? Pakai scaffolding yang baru apa enggak? Atau pakai balokan apa enggak? Atau pakai web lagi enggak untuk menjaga keamanannya? Menjaga atau istilah stabilitas untuk sokongan, shoring-shoringnya ya. Jadi gitu ya, perbaikan seperti itu. Lanjut. Lanjut lagi. Ibu jangan groting-grotingnya kan. Terus lanjut lagi. Udah, Pak. Habis. Ya. Oke, jadi itu ya. Masukan-masukannya ya. Nanti ini sebenarnya udah garis besarnya seperti ini ya, garis besar untuk perbaikan. Nanti setelah UTS nanti kita kasih tata cara untuk membuat
laporan untuk forensik ya, untuk forensik apa yang dilakukan segala macam. Nanti ada pada saat Anda setelah UTS ya. Ini materi setelah UTS ya. Nah, nanti pada saat Anda UTS nanti sebenarnya saya harapkan Anda ada permasalahan dan Anda selesaikan ya. Ada permasalahan Anda selesaikan. Ada yang buat gitu nggak? Di sini ada buat gitu nggak? Ada permasalahan apa? Kemudian Anda selesaikan apa? Ada nggak? Ada enggak, Dek? Ada enggak? Enggak, Pak. Enggak ada? Dari jurnal semua ya? Dari jurnal semua? Iya, Pak. Dari jurnalnya udah ada solusinya, Pak. Oh ya, sudah kalau gitu. Ya. Jadi kamu pelajari ya. Kamu pelajari jurnal itu, mungkin ada besok keluar pada saat Anda UTS. Jadi kan gini, sekarang kita nggak selama-lama aja ya. Jadi besok ya, UTS nanti, yang saat ada 2 soal, 1 soal itu adalah teori. Teori sebenarnya mengacu pada yang sudah kita pelajari ya. Untuk pelajari, kamu kalau udah ngerti, sebenarnya kalau udah ngerti udah nggak usah lihat itu lagi, kamu udah tahu akan ditanya apa aja. Ya, lingkup pada dari awal sampai akhir itu loh, Dek. Ya teorinya dari awal sampai akhir. Apa sih itu gitu loh. Ya teorinya itu. Ayo kamu melakukan apa sih gitu loh. Kemudian yang soal nomor 2 adalah yang saya katakan tadi bahwa ini ada permasalahan, silahkan diselesaikan gitu loh. Ya, ingat penyelesaian sini bukan penyelesaian hanya penyelesaian elemennya aja, tapi lingkungannya harus bagaimana gitu loh. Ya, lingkungan didapatkan ya. Seperti kemarin kan ada kan kita ada suatu bentuk jacketing kolom ya misalkan gitu. Maka balok-baloknya harus disanggah. Nah, itu kalau kolom lantai 1, kalau kolom lantai 4, nah itu berbeda lagi. Permasalahannya kayak apa? Perlu nggak bawah-bawahnya juga disanggah gitu kan. Jadi ada suatu bentuk ya. Jadi Anda harus melakukan itu semua. Sebentar. Ada apa? Tamu datang sebentar. Maaf, ada tamu ya. Oke, jadi gitu ya. Jadi ya soal nomor 2 adalah ada permasalahan, kamu selesaikan. Ingat, saya bisa menjebak ya. Saya bisa menjebak seperti katakan tadi ya. Ada permasalahan misalnya kolom di lantai A. Contohnya lantai 1. Nah, sekarang saya cari kolom lantai A, lantai 3 misalkan. Apa yang kamu lakukan kan gitu. Ingat, permasalahan itu harus kompleks. Contohnya kolom ya, kolom dengan kondisi pecah misalkan. Pecah misalkan, kamu harus perbaiki seperti apa kalau kolom pecah kan gitu ya. Di lantai 3. Nah, jangan hanya lantai 3 aja dikoreksi. Lantai 2-nya itu adalah kamu uraikan nanti walaupun tidak ditanya. Misalkan lantai 2 sudah fungsi aman, 1 aman, maka diperbaiki hanya lantai 3 misalnya gitu. Tapi lantai 3 hanya kolomnya saja. Nah, kolomnya diapakan itu? Dia akan menahan beban kan gitu. Kolom itu akan menahan beban ya. Kolom itu akan menahan beban. Nah, pada saat menahan beban itu, ingat ya, bawahnya perlu nggak dia ikut ditahan beban nggak bawahnya? Karena apa? Yang menahan 1 lantai itu hanya kolom 3, misalnya kolom 3 ya. Kolom 3 diperbaiki ya, berarti kolom 3 disoring, baloknya disoring. Nah, balok itu ya disoring itu ditahan oleh kolom 3. Nah, kolom 3 itu akan diturunkan ke bawah kan gitu ceritanya. Nah, harus bagaimanakah perbaikannya? Soringnya harus bagaimana gitu ya. Jadi harus secara menyeluruh ya. Kamu lihat secara menyeluruh, tidak hanya 1 elemen saja ya. Kalau
kalau satu elemen saja ditinjau, tidak lingkungan yang lain ditinjau, berarti Anda salah cara menyelesaikan masalahnya. Walaupun caranya benar, ya, nilainya akan berkurang. Ya, jelas ya. Jadi kompleks, ya, harus kompleks. Jangan cuma yang ditinjau saja kamu perbaiki, tapi efek-efek yang lainnya ada enggak? Kalau tidak dijelaskan, ya, kalian nilainya akan berkurang, ya, jelas jauh berkurang. Kan hanya kamu konsentrasi, Kak. Kenapa seperti itu? Akan mengakibatkan bangunan itu akan runtuh. Ya, itulah yang bahayanya kalau seorang forensik yang tidak tahu analisa secara awal. Ya, bangunan itu akan runtuh nanti. Ya, jelas ya. Jadi saya kasih clue-nya seperti itu. Jadi Anda harus melihat, ya, lingkungan lain bila memperbaiki yang akan Anda perbaiki. Caranya gimana? Untuk menahan atau untuk menyelamatkan dari yang elemen diperbaiki. Perlu nggak lantai 1, 2, 3 atau yang lainnya dikasih pengaman, ya. Itu ya. Saya ke situ aja, nanti saya katakan itu. Nah, sekarang ada yang tanyakan nggak dari materi ini, ya, malam ini ada ditanyakan enggak? Ada ditanyakan enggak? Ayo, silakan. Sebelum saya tutup pertemuan ini. Andika yang nggak masuk dicatat, Andika. Andika mana nih? Ada, Pak. Mana Andika nggak kelihatan nih? Ada, Pak. Oh iya, ada. Catat lagi ya, nanti dikasih saya ya. Coba. Oke, Dek. Ada pertanyaan nggak? Sekali lagi, kalau nggak ada saya tutup. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Ya sudah, kalau gitu saya tutup ya. Sampai jumpa di UTS. Nanti mungkin online aja saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Oke, Dek.